Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Kurang semangat. Kenapa? Sehat Ibu. Ayo, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Luar biasa. Baik. Sebelum kita masuk di pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Di dalam doa, siapa? Ika aja, Ika. Maju Ika. Kandel. Jangan maju lah. Iya, berdoa. Kami sadar dan bebaskan kalau ibadah kami memohon pengampunan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan belajar dan memohon kepada Tuhan agar kami kita ingat dan Tuhan. Begitu juga guru kami untuk berkati Bapa. Berkati orang tua kami dan seluruh teman-teman kami semua Tuhan. Berikan doa yang saat ini Tuhan. Besar dalam diri anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ika. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita dulu menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin dulu? Girkan si Ika lagi. Oleh Ika, ayo kita mengaji Ika. Berdiri semua nak. Raffi Sebias Lase, Arnold Ferditus Saluku, Aurelia Kastin Lase, Brian Krisman Zaluku, Cordias Nonian Zaluku, Christine Belkat Lase, Deswan Putra Zaluku, Dwi Clara Lase, Ezra Saputra Harefa, Vina Lestari Lase, Firman Mulia Jaya Gea, Kevin Reina Putri Lase, Kesha Angelina Lase, Masya Indah Zaluku, Mary Chris Julian Zaluku,
Lois Handayani Saluku, Etris Dimas Topang Saluku, Retnia Sari Saluku, Wills Ember Sanazara, Yantri Sartika Saluku, Berkat Kurniawan Saluku, Ceria Hati Duha. Baik, yang belum hadir 2 orang ya. Mercy sama Kevin. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk di pembelajaran kita, Ibu ajak dulu tepuk semangat supaya kita lebih semangat. Berdiri. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, sudah pasti semangat dulu. Baik, kita mulai. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu coding. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu bertanya dulu. Pernah nggak buat mie Indomie, masak Indomie? Kalau begitu, apa langkah-langkahnya? Kalau masak Indomie? Ambil air. Oke, Siprian mengatakan ambil air panas. Apa lagi? Siapa yang lagi yang beberapa? Yang apa langkahnya pertama sekali? Air panas. Air panas. Oke, apa lagi? Indomie pertama, Bu. Apa lagi? Indomie, Bu. Oke, yang pertama Indomie. Apa lagi? Bumbu, air panas. Bumbu air panas. Telur. Telur. Minyak. Apa lagi? Minyak. Kecap. Kecap. Sambal. Oke. Apa lagi? Piring. Piring. Sendok. Sendok. Air. Air ya. Botol. Semua yang kalian bilang itu benar yang kalian bilang itu. Tetapi tidak beraturan. Baik, kita bahas. Kenapa kita bahas ini? Karena berkaitan di coding, berpikir komputasional. Oke, kita lihat. Sebelumnya dulu kita masih di tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, menjelaskan definisi berpikir komputasional dengan kata-kata sendiri. Nah, ini nanti ketika Ibu sudah menjelaskan apa itu coding yang berkaitan dengan definisi berpikir komputasional, maka anak-anak Ibu harus mampu menjelaskan definisinya dengan kata-kata sendiri. Kedua, mengidentifikasikan 4 prinsip berpikir komputasional. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Ketiga, menjelaskan bahwa berpikir komputasional adalah dasar coding. Ini nanti ya harus bisa semua. 4, melakukan simulasi algoritma sederhana melalui aktivitas aljabar. Ini nanti aktivitas kita. Kelima, membuat program kecil melalui aktivitas aljabar atau coding visual. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Harus kita capai. Oke, kita lanjutkan. Baik, perhatikan. Ini adalah video pembuatan mie Indomie goreng. Tadi udah kalian bilang, ini ibu. Mari kita lihat, apakah benar yang sudah kalian katakan tadi? Kita lihat videonya secara seksama. Assalamualaikum. Hari ini kita akan memasak mie instan goreng menjadi lebih enak. Siapkan bahannya. Di sini ada 2 bungkus mie instan goreng, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit, banyaknya sesuai selera, 1 butir telur, 1 batang pepaya kecil, ini opsional ya. Kemudian iris-iris tipis bawang putih dan iris-iris tipis bawang merahnya. Selanjutnya potong-potong cabai rawit. Potong-potong juga pokcoy atau sawinya. Setelah
itu, siapkan panci, masukkan sekitar 600 ml air, didihkan airnya ya. Lalu masukkan 2 keping mie instan. Rebus mie selama 2-3 menit. Sudah matang, tapi jangan sampai terlalu lembek ya. Kemudian angkat mie dari air rebusan dan tiriskan. Nah, udah, sisihkan minyak. Selanjutnya, tuang 2-3 sendok makan minyak goreng dalam wajan. Panaskan minyak gorengnya. Kemudian pecahkan telur di atas minyak. Banyaknya telur bisa ditambahkan sesuai selera ya. Ini cukup 1 aja. Kemudian orak-arik telur sampai setengah matang. Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tumis bersama dengan telur sampai harum dan layu. Kemudian masukkan mie yang telah direbus tadi. Tumis mie sebentar ya. Lalu masukkan semua bumbu mie dan saus-sausannya. Nah, ini posisi api sudah dikecilkan ya saat bumbu masuk. Tambahkan 1-2 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk sampai semua bumbu menyelimuti mie. Misal tambah kecap atau saus juga bisa ya. Kemudian masukkan sayuran. Tumis kembali sampai sayur pokcai layu dan mie menjadi kering. Mie gorengnya sudah kering, ini jadinya banyak dan tidak berminyak ya. Sajikan mie goreng Indomie dalam keadaan masih panas. Taburi dengan bawang goreng biar makin lezat dan harum. Indomie goreng yang enak banget siap untuk disantap. Cocok dinikmati saat malam-malam nih. Sekarang yuk mari kita coba ya selagi masih hangat dan panas. Oke, sudah. Iya, enak dulu. Baik. Iya, enak kan? Oke. Berdasarkan video yang sudah kau lihat apa yang kalian dapat dari video tersebut tadi dalam pembuatan, dalam memasak mie goreng? Bawang putih, Bawang merah. Baik. Coy. Bismillah. Kenapa ibu memberikan ini tadi? Yang pertama tadi yang disiapkan itu apa? Bahan. Apa bahannya? Yang pertama, Indomie, bawang, Bawang putih. bawang merah, bawang putih, cabai, sayur pakcoy, telur. Sudah, setelah sudah
pelajari pada hari ini. Kita lanjutkan. Assalamualaikum. Oke, ini berpikir komputasional. Yang pertama kita bahas adalah mengenai berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan terurut seperti yang dilakukan di komputer. Dengan berpikir ini, masalah yang rumit dapat dipecahkan menjadi langkah-langkah kecil sehingga mudah dipahami dan diselesaikan. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, bagaimana kita bisa berpikir seperti komputer. Makanya Ibu tayangkan videonya itu tadi. Seperti itulah yang namanya berpikir komputasional. Dia terurut dan bisa terpecahkan masalahnya. Contohnya saja seperti ini, kalau kalian tadi mau masak Indomie. Yang pertama dulu, belum beli Indomie tapi sudah direbus airnya. Benar itu enggak? Bisa saja entah berapa jauh kantinnya baru kita beli Indomie sudah habis air yang sudah kita panaskan. Nah, itulah berpikir komputasional. Oke, kita lanjutkan. Prinsip berpikir komputasional. Apa prinsipnya? Ada 4. Yang pertama, decomposition atau pemecahan masalah. Apa yang dimaksud dengan decomposition, pemecahan masalah? Yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Pernah nggak ada mempunyai masalah di rumah? Pernah. Pernah nggak masalahnya bisa terselesaikan? Pernah terselesaikan. Ada juga masalahnya tidak bisa diselesaikannya sekecil-kecil mungkin, selalu dibesar-besarkannya. Pernah nggak? Nah, contohnya ini, mau beli baju, ini contohnya beli baju baru yang kita nggak dibeli hari ini, mungkin karena tidak ada yang muat. Tapi kita buat ini, tidak mau aku ini harus bajuku hari ini dibeli. Pernah nggak kalian seperti itu? Pernah. Berarti tidak ada pemecahan masalahnya. Coba kalian berpikir seperti ini. Kan besok masih bisa dibeli. Bisa nggak berpikir seperti itu kalian? Bisa kan? Nah, itu dia ya, berpikir komputasional itu salah satunya decomposition, pemecahan masalah. Kita bisa membagi masalah besar menjadi masalah yang terkecil. Tidak harus dibesarkan. Masih besok ada hari waktunya untuk membeli. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ada yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Ini dalam komputasional juga kita belajar mengenai pola, yang artinya mencari kesamaan atau pola dari suatu permasalahan. Nah, sering-sering ini kalau bertengkar kalian, ada masalah dalam kelas ini, kita tidak bisa mencari apa kesamaan pola atau suatu permasalahan itu. Jadi dalam berpikir komputasional itu, kita harus mampu mengenal suatu permasalahan. Apa masalahnya dulu? Nah, baru bisa kita lanjutkan untuk mengetahui masalahnya. Selanjutnya, abstraction. Nah, ini abstraction. Mengabaikan hal yang tidak penting, fokus pada hal yang penting saja. Nah, ini yang namanya berpikir komputasional. Nggak usah berpikir ini cuman ibu udah dipukul kayak gini. Padahal itu tidak penting.
menyusun langkah-langkahnya secara logis, teratur, dan sampai kita menyelesaikan masalah. Berdasarkan contoh yang sudah Ibu buat tadi. Contohnya, kamu tidak bisa memasak Indomie. Itulah pada saat kita tidak bisa memasak Indomie, maka decomposition pemasalan masalah sudah ada. Yang pertama dulu masalahnya adalah tidak bisa memasak Indomie. Contohnya ini ya. Selanjutnya kita cari dulu suatu permasalahan. Apa masalahnya saya tidak bisa memasak Indomie ya? Nah, kamu cari tahu dulu apa masalahnya, kenapa saya tidak bisa memasak Indomie. Oh, ternyata saya tidak bisa memasak Indomie ini karena saya tidak tahu cara menghidupkan kompor contohnya. Atau saya tidak bisa merebus dulu airnya baru saya kasih minyak. Setelah sudah tahu suatu pola permasalahan tersebut, baru yang ketiganya kita buat apa hal yang perlu kita perbaiki dalam memasak Indomie goreng sampai nanti bisa terselesaikan. Setelah sudah kita tahu apa yang fokus kita dalam permasalahan membuat mie goreng tadi, baru kita membuat langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Oh ya, ini langkah-langkahnya pertama dulu saya siapkan bahan. Kedua, saya siapkan alat. Setelah saya sudah siapkan semua ini, baru langkah pertama seperti ini, langkah kedua seperti ini, langkah ketiga seperti ini. Sampai akhirnya Indomie goreng bisa kita nikmati, bisa kita makan. Oke, ada yang bertanya dulu sampai di situ? Ada yang kalian tanyakan dulu sampai di situ? Tidak. Baik, selanjutnya kalau tidak ada. Nah, ini komputasional sebagai dasar coding. Tadi apa itu coding? Ibu coding apa itu? Coding adalah menulis instruksi untuk komputer. Dua, supaya komputer bisa menjalankan perintah dengan benar, kita perlu berpikir komputasional. Tiga alurnya berpikir komputasional, membuat algoritma atau coding bahasa komputer. Jadi coding hanyalah alat untuk menuangkan hasil berpikir komputasional. Coding ini cuma menuangkan hasil berpikir komputasional. Bagaimana namanya berpikir komputasional tadi? Ada 4 prinsipnya. Yang pertama apa tadi prinsipnya? Apa yang pertama tadi? Decomposition. Kedua? Apa keduanya, Ceria? Ini dia tadi yang keempat ini. Decomposition, pattern reasoning, application, dan algoritma. Oke, kita lanjutkan. Baik. Setelah sudah siap itu tadi, ada yang kalian tanyakan? Ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Udah tahu ya yang namanya coding? Masih belum. Buka bukunya dulu ya. Di dalam buku udah ada dia. Pengenalan berpikir komputasional. Silahkan kita baca-baca dulu. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita dulu buat SPP-nya sebelum kita masuk di aktivitas. Oke, berdiri. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tinggal bergaul. Tangan diputar-putar, pegang lagu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, pegang
komputasional tanpa komputer. Nah, ini dia. Berpikir komputer itu dalam coding tidak harus kita menggunakan laptop, HP, apalagi selain itu komputer, apalagi selain itu tablet. Selain itu kita bisa menggunakan amplet. Yang pertama, menyusun langkah membuat teh. Nah, itu ketika kita menyusun langkah membuat teh, maka kita sudah berpikir komputasional, berpikir komputer. Kedua, bermain puzzle atau maze labyrinth. Ya, ini nanti ada juga di komputer yang bermain puzzle. Tahu puzzle kan? Tahu. Udah digunting-gunting kecil-kecil terus kita susun. Setelah itu ketika kita menyusun, maka otak kita berpikir bagaimana ya ini supaya pas di sini gambarnya. Seperti itu. Selanjutnya, permainan kartu untuk mencari pola angka. Ada permainan di kartunya dalam mencari pola angka yang berapa di sini angkanya contohnya. Contohnya ibu udah membuat angka di sini. Ini kotak 1, 2, 3, 4. Dulu itu saya tutup nanti. Berarti setelah sudah saya tutup, kamu harus ingat ini angka berapa ini. Kalau satu melonjak ke sini nanti angka berapa berikutnya. Sama seperti KPK. Ya kan, kelipatan persatuan. FPB kelipatan dan persatuan besar. Bagaimana langkah kalau saya melangkah 2 ke depan, maka itu pola angka itu berapa dia nanti? 3. Contohnya saya melompat 2 langkah, maka ke 2 langkah itu berapa nanti? Oke, itu yang namanya permainan kartu untuk mencari pola angka. Kita lanjutkan di aktivitas selanjutnya. Aktivitas berpikir komputasional dan komputer atau perangkat digital, misalnya membuat animasi sederhana di sana. Ini dia. Belajar ini kita belajar di komputer. Mungkin kalau ada semua laptop di sini, satu-satu meja bisa ibu kasih. Tetapi karena tidak ada, kita pakai nanti laptop ibu dan terus kalian satu orang nanti ke depan untuk bermain legitnya.
Oke, selanjutnya coding dengan role play ya. Ini tidak tahu ibu apa sudah pernah memakai aplikasi ini Scratch, Blocky, Code, dan ketiganya permainan edukasi pemrograman di tablet dan di laptop. Sebelum kita masuk di situ, aktivitas dulu ini kita buat dulu ya. Aktivitas unplug. Baik, 1-2 orang saja dulu ke depan. Kita buat dulu contoh unplug. 2 orang ke depan. Siapa yang mau? Oke, Clara sama Kitty dulu. Oke, ke depan nak. Gak apa-apa, semua nanti. Ini unplug dulu ya. Unplug dulu. Oke, 2 orang. Baik. Ini permainannya. Dalam hal ini kita mengajarkan detail algoritma. Aktivitasnya, 1 yang menjadi seorang robot, 1 yang jadi pemandu. Pemandu udah pasti kayak apalah. Oke, siapa robotnya di sini dulu? Robotnya siapa? Kitty. Iya, dari antara kalian siapa yang mau robotnya dulu? Clara. Oke, Clara robotnya ya. Oke, pemandunya si Kitty. Oke, Kitty. Baik. Ini yang namanya berpikir algoritma ya. Silakan Kitty kasih instruksi sama si Clara. Apa saja instruksinya yang bisa masuk akal. Coba Kitty. Instruksi contohnya. Begini. Clara, silakan bernyanyi. Coba dia menyanyi. Silakan bernyanyi di sini senang. Oh, kayak gitu atau apa instruksinya? Langkah ke depan 3 kali. Kan robot, namanya robot. Oke, kasih cepat contohnya. Contohkan teman-teman. Nyanyi di sini sini. Di sini senang. Di rumah senang. Di sekolah senang. Di mana-mana hatiku senang. Dalam Oke, lanjutkan instruksinya. Kayak gitu permainan robot. Tahu kalau dibilang permainan robot? Jalan ke depan. Gitu kan? Kasih instruksinya. Inilah yang namanya permainan unplug. Oh ya, coba. Jangan di tempat. Bilanglah, berhenti. Berhenti. Kenapa normal? Oke, lihat ya. Kenapa ibu kasih contoh di sini? Ini adalah ketika tadi si Clara tidak melakukan instruksi si Kitty, berarti tidak jalan algoritmanya, berpikirnya. Itulah komputer. Ketika kita katakan Google, siapa yang paling cantik? Pernah nggak kalian buat seperti itu? Tidak pernah ya. Tapi pernah nggak bilang gini? Google, apa FPB? Tidak juga. Pernah kan? Terus dibilangnya, FPB adalah persatuan kalipatan terkecil. Pernah nggak seperti itu? Ini dia unplug-nya. Sama seperti itu kalau kita bilang, Kitty, silakan berdiri. Kitty, silakan berlari. Ini adalah instruksi yang namanya berpikir komputasional. Sama seperti waktu ibu bilang, berdiri. Diri semua. Sebenarnya kode itu sudah kita lakukan dalam sehari-hari. Tidak harus di komputernya. Sama seperti itu tadi. Kitty, silakan berdiri. Diri si Kitty. Kitty, jangan berisik. Tidak berisik. Itulah yang namanya berpikir
komputasional. Ya, komputasional. Artinya dia tidak memahami ketika kita mengatakan Clara. Dia tidak tahu. Tapi ketika kita mengatakan bernyanyi, dia akan bernyanyi. Sama seperti juga kalau di laptop. Mana huruf dia jauh, maka dia tidak bisa mencari atau menjawab. Baik, kita lanjutkan di aktivitas plat. Baik, sudah kita mulaikan di aktivitas plat ya. Tadi unplug, sekarang platnya ya. Oke, dengan aktivitas platnya kita menggunakan di komputer. Unplug tadi kita gunakan di mana? Unplug itu digunakan di mana? Ibu tanyakan dulu. Unplug digunakan di mana tadi? Aktivitas unplug digunakan di mana? Ketika kita unplug digunakan ketika tidak harus di dalam komputer. Tetapi pelajar kita harus menggunakan ini contohnya ya, kasih contohnya. Oke, bentar, jangan ribut. Oke, apa aplikasinya tadi? Baik, dengan ini yang namanya kalau kita bermain di komputer, kita cari dulu di Google Search. Sudah? Kita lihat ya. Setelah itu masuk di Search Image Program Share. Tekan itu kalau mau belajar di komputer. Tetapi harus ditemani sama orang tua. Tidak boleh bermain laptop tanpa orang tua. Harus ada orang tua. Sudah. Setelah itu kita buat. Tekan create. Ini dia mengajak kita berpikir komputasional. Kita setting dulu. Kita kasih bahasa apa kita kasih? Atau bahasa Inggris saja? Iya, bahasa Inggris. Sudah. Ini gambar apa? Kucing. Apa yang mau kalian dulu? Kucing berjalan ya? Itu yang mau kita ya? Biar kucing ini bisa berjalan. Dengan apa kita membuat ini? Bagaimana supaya kucing ini bisa berjalan? Bagaimana? Yang tahu kalian dulu berdasarkan gambar ini. Hah? Kita mainkannya. Mainkannya di mana? Oke, ada di sampingnya ya. Ini gerak 10 langkah. Ya, masuk. Kita kasih ya. Angkat ini, kasih di sebelah ini. Sudah. Jadi kita mau lihat gerak 10 langkah. Kita coba ya. Putar. Nah, contohnya kita mau putar seberapa ini? Ketika kita melakukan ini, ada langkah-langkahnya di sini: gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator,
Baik. Menurut kalian, setelah ibu sudah mengasih gerak 10 langkah, putar 10 kali, yakin nggak ini kucingnya berjalan? Yakin. Kalau yakin ibu coba ya. Karena ibu udah tes tadi. Kok dia nggak jalan? Kenapa bisa nggak jalan? Nah, ini permasalahannya. Coba berpikir kalian, kenapa nggak bisa jalan dia? Oke, tadi ibu kasih tahu di pola ini kodenya ya. Nah, ini tadi udah ada kodenya di samping itu ada warna biru, ada warna ungu, ada yang warna biru gerakan, yang warna ungu tampilan, yang warna ungu muda suara, yang warna kuning kejadian, yang warna jingga kontrol, biru muda sponsor, warna hijau operator, warna 3 variabel, warna pink blok sayap. Kenapa dia tidak bisa bergerak? Apa perintah, apa pola yang tidak kita kasih samanya? Ungu. Yang ungu tampilan ini ya, tampilan. Tampilannya begini, katakan halo. Nah, ketika kita mengatakan ketika kita tekan itu maka si kucingnya mengatakan halo. Oke, kita coba. Coba kalau bisa ini. Ini ya, ini kita mulai warna hijau ini ditekan. Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Apa yang lupa kita ngasih? Instruksi apa yang lupa? Baik, ini instruksinya ya. Kejadian ketika ini ya kita kasih ketika dimulai maka baru bisa berjalan. Oke, kita mulaikan ya. Baru bisa berjalan ya? Ya, kita lanjutkan untuk memberikan suaranya contohnya. Ini kita awaskan ini awalnya. Gerakannya. Udah? Kita buat gerakannya dulu. Katakan halo. Suaranya mainkan suara meong. Kejadiannya gerakannya pergi ke seberang. Ya, cuma satu suaranya kalau dibilang meow. Coba kalau 3 kita kasih suaranya 10 kali. Sudah? Berdasarkan game ini tadi, ketika kita tidak mengenal kodenya, maka kita tidak bisa memainkannya. Ini kodenya tadi ya. Ada kodenya gerakan, tampilan, ada juga yang berikutnya. Kenapa kita mempelajari ini? Bisa kita buat contohnya. Sudah pernah belajar mengenai ekosistem di IPAS. Tidak, masih belum lagi ya. Karena masih belum tidak apa. Kita lanjutkan di coding yang keduanya.
bisa berjalan. Animasinya tidak bisa berjalan. Baik. Kita lanjutkan di game kedua. Oke. Ini yang keduanya ya. Mungkin kalian tahu ini nanti ya. Kita coba yang ini ya. Basic. Oke. Sudah bisa melihat itu? Apa instruksi pertama yang kita buat dulu? Bagaimana supaya orang itu bisa pergi ke arah merah? Ini. Pertama dulu, kamu lihat, karena tidak bisa ini ya, oke bahasa Indonesia edukasi. Sudah? Ada bahasa Indonesia yang kalian lihat kan? Bagaimana bisa supaya dia bisa berjalan? Apa yang kita ambil kodenya dulu? Kodenya apa? Kode jalan. Ya, bergerak Maju. angka bergerak maju, kasih di sebelah ini. Sudah? Selanjutnya apa? Belok. Belok kiri ya, ada belok kirinya di situ. Belok kiri. Oke, ibu kasih belok kiri, tidak apa-apa. Apa lagi? Belok kanan, iya belok kanan. Apa lagi? Cuma itu ya. Setelah sudah kita susun langkahnya, maka jalankan program. Jalankan ya. Bisa nggak dia? Bisa. Kita lanjutkan di level kedua. Oke. Apa langkah pertama? Maju. Ya, sudah ada ini bergerak maju. Apa lagi? Belok kiri. Oke, belok kiri. Apa lagi? Maju. Maju. Ya, apa lagi? Belok kanan. Belok kanan. Setelah itu Maju. maju. Apa lagi? Jalankan program. Habis. Habis ya? Oke, kita coba ya. Apakah berhasil yang sudah kalian pikirkan itu jalannya? Berhasil. Oke, berhasil. Baik, sudah bisa seperti itu? Bisa. Itu yang namanya berpikir komputasional. Kita harus mampu. Apa langkah kita setelah maju saya di sini? Setelah itu saya apa yang saya lakukan ya? Oh, sebelah kiri. Setelah itu maju lagi. Setelah itu baru sebelah kanan. Bisa? Bisa. Baik. Baik. Ibu minta satu-satu orang. Tapi cuma satu orang di ini ya. Di sini juga, di sini. Kalau semua waktu kita habis. Satu-satu orang. Ayo. Di sini siapa? Sandra. Kitty. Oke, Kitty silakan. Ayo. Ayo Kitty ke depan. Ke depan. Ibu kasih. Silakan. Nah, kita kan udah mulai belajar AMBK kan? Berarti harus bisa bermain
sama siapa? Diam. Si Bian. Apa yang diambil dulu pertama? Langkahnya. Langkah pertamanya apa dulu? Maju. Oke, bawah. Kalau di bawah gini, tekan yang satu ini. Enggak, tekanannya gini. Nah, tekan, baru ambil. Ya, oke. Lanjut. Apa lagi setelah itu? Warna hijau. Ya, warna hijau dibilangnya. Oke. Ya, tekan gitu kan. Tekan, baru ambil. Nah, gitu. Oke, kasih di situ pas. Oke. Jalan. Setelah itu, jalan dan program ya. Oke. Berhasil? Tidak berhasil. Salah ya? Bisa nggak? Tidak. Oke. Kenapa masih ada satu langkahnya lagi? Tunggu riset dulu ya. Oke, sudah. Betul. Tidak. Itu pernah tadi tidak bisa. Kelompok ini tidak bisa menjalankan permasalahan yang tidak ada jalan keluar. Kayak gitu juga ini, kayak gitu ini juga tidak mempunyai, akhirnya tidak bisa berpikir kompetisional. Cuma situ aja, cuma bergerak maju ibu. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Sekali lagi, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Sekali lagi Bu. Baik, ini secara bersama-sama ya. Semakin lebarnya besar. Oke, kita coba. Siapa yang mau? Cuma satu lagi ya. Ini orang ini. Ada ini. Dibilang ada. Ada ini. Ika Bu. Oke, silakan Ika kalau mau. Apa yang pertama? Maju. Sudah. Terusnya maju. Belok kiri. Ambil Ika, belajar pakai laptop. Ambil laptopnya ya. Ini kan kursornya. Kasih di sini dulu. Baru kan ambil satu. Ambil. Bawanya di situ. Oke. Apa lagi habis itu? Ambillah. Tekan dulu baru ke bawah. Ya, oke. Apa lagi? Oh, enggak tahu. Itu.
Itu kan yang dia pikirkan kan. Jadi jangan itu yang dijalankannya. Oke, lanjut. Apa lagi?
sebenarnya. Yang pertama, dengan ini maka kita bisa mengenal yang namanya apa itu kompetisional. Kompetisional melakukan berpikir dalam masalah bisa kita pecahkan masalahnya dulu. Sama seperti kalian yang bertengkar ini bermain-main, apa masalahnya, kenapa